Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian tetap semangat, menjaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang saya banggakan, kali ini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda. Pembelajaran 3 dan 4 tentang perubahan wujud menguap dan mengembun. Berikutnya, pengukuran berat, gambar dekorasi bertema matahari, dan yang keempat adalah pembagian peran dan tugas. Ini lanjutan dari pembelajaran 1 dan 2. Oke, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita lanjut. Benda dapat mengalami perubahan wujud. Kali ini perubahan wujud tentang menguap. Benda apa yang bisa menguap dan menguap itu apa? Nah, menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, contohnya ibu menjemur pakaian di luar, di bawah terik matahari atau sinar matahari. Kemudian memasak atau menjerang air. Nih, ya. Kayaknya mengeluarkan asap. Nah, kemudian mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ya, perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya yaitu pada saat hujan turun, kaca mobil, nah, itu ada embunnya. Kalau kita tuliskan seperti gambar akan nampak. Ya. Kemudian yang kedua yaitu kita tuangkan air es yang dikeluarkan dari kulkas, lalu kita tuangkan di gelas, maka di luar gelas itu akan terjadi pengembunan seperti contoh ini. Ya, dan yang ketiga adalah pada saat ibu kalian memasak, ya, entah itu sayur atau entah apapun. Nah, kalau kalian buka tutupnya, maka di bawahnya ini terdapat embun dari hasil air yang menguap, ya. Jadi dari gas menjadi cair. Oke, kita lanjut. Baiklah, sekarang kita akan melakukan percobaan. Terdapat pada buku tema 3, halaman 141 sampai 142. Kalian mencoba sendiri dan ini bukan tugas. Sekarang kalian perhatikan gambar. Yang pertama, yang kedua. Maksudnya apa ini? Oke. Isi dua buah piring ini dengan menggunakan air. Yang pertama tadi diletakkan di luar ruangan yang terkena langsung cahaya matahari. Dan yang kedua diletakkan di dalam ruangan, ya, tanpa tersentuh oleh cahaya matahari. Nah, kira-kira kedua piring ini akan mengalami perubahan apa? Kita lihat, kita simak bersama-sama. Setelah 3 jam, air di piring yang diletakkan di bawah cahaya matahari atau terik matahari ternyata berkurang. Sedangkan air di piring yang tidak terkena cahaya matahari, volumenya tetap. Jadi isinya tetap. Nah, mengapa yang di bawah terik matahari ini airnya berkurang? Karena air yang ada di piring ini menguap, ya. Maka air yang berada di piring yang diletakkan di luar atau terkena cahaya matahari akan mengalami perubahan wujud, ya.
yaitu dari air menjadi uap. Jadi sehingga dikatakan sebagai menguap. Nah, ini adalah proses percobaan pada buku tematika, ya. Kalian nanti bisa melakukan sendiri. Oke? Tetap semangat ya, Nak. Oke, kita lanjut, masih tetap tentang matahari. Matahari mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi. Sumber utama, sumber energi yang di bumi ya matahari. Kalau tidak ada matahari, maka di bumi tidak akan ada kehidupan. Keindahan matahari mengilhami sebuah seniman untuk membuat sebuah karya, yaitu sebuah gambar dekorasi. Berikut adalah gambar dekorasi dengan motif matahari. Yang pertama, nah ini kita perhatikan ya, bagus kan? Ini dan yang ketiga seperti ini. Nah, kalian nanti bisa menggambarnya sendiri ya. Ini adalah motif dekorasi ya, atau gambar dekorasi yang bermotif matahari. Enak ya, bisa kalian tiru nanti. Dan ini juga bukan tugas ya, nanti tugasnya nunggu dari Pak Adi sendiri. Oke. Baik, sekarang kita lanjut tentang ikan asin. Merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Ikan ini dijemur di bawah terik matahari agar kandungan airnya menguap. Akhirnya ikan pun menjadi kering. Begitu pula dengan proses pembuatan kerupuk. Juga sama membutuhkan panas dan cahaya matahari. Nah, mendengar kata ikan asin, dengan baunya seperti uapnya seperti itu, kalau sudah dimasak, membuat perut kita keroncongan, membuat perut kita menjadi lapar, pinginnya makan. Nah, sekarang kita lihat kegiatan Dayu. Dayu membeli ikan asin yang beratnya 2 kg 500 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Kira-kira berapa? Nih. Ikan yang dibeli Dayu yaitu seberat 2.500 gram. Nah, bagaimana caranya kok bisa 2.500 gram? Oke. Caranya yang pertama adalah diingat, 1 kg itu sama dengan 1.000 gram. Ya. Yang pertama, 2 kg sama dengan 2.000 gram. 500 gram sama dengan 500 gram. Jadi, 2.000 gram ditambah 500 gram sama dengan 2.500 gram. Nah, ini cara untuk menghitung kilogram menjadi gram ya. Dari berat 2 kg 500 gram menjadi 2.500 gram. Perhatikan peristiwa yang kedua, yaitu Dayu melihat timbangan menunjukkan berat kerupuk 1.300 gram. Berapa kilogram dan gram berat kerupuk? Jadi, kerupuk yang dibeli Dayu adalah 1 kg 300 gram. Nah, bagaimana caranya? Kita perhatikan. Tapi diingat, 1 kg sama dengan 1.000 gram. Atau dibalik, 1.000 gram sama dengan 1 kilogram. Yang pertama kita lakukan, 1.300 itu hasil dari 1.000 ditambah 300. Nah, masing-masing satuannya adalah gram.
Nah, 1000 gram dijadikan kilogram, yaitu 1 kilogram. Dan yang 300 gram hasilnya tetap, yaitu 300 gram. Maka 1 kilogram 300 gram. Nah, ini. Jadi, kebalikan dari yang ikan asin tadi. Ini caranya enak. Oke, nanti kalian bisa belajar lagi di rumah, mencoba sendiri. Ya, oke, kita lanjut. Perhatikan perbandingan ukuran berat berikut ini. 9 kg kalau sebanding, ya, perbandingan sebanding seberat sama berat, nah maka menjadi berapa gram? Kira-kira berapa gram? Ya, 9.000 gram. Ya. Kemudian yang kedua, 3 kg berapa gram? 3.000 gram. Oke. Kemudian yang ketiga, kita balik. 600 gram menjadi berapa kilogram? Kira-kira berapa? Ya, 6 kilogram. Nah, pada timbangan yang keempat, 800 gram sama dengan, ya, 8 kilogram. Nah, ini adalah perbandingan ukuran dengan perbandingan yang sama. Gram ke kilogram atau kilogram ke gram, ya. Dan anak-anak harus ingat 1 kilogram sama dengan 1000 gram atau 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Oke. Sekarang kita melanjutkan tentang timbangan berikutnya, ya. Nah, timbangan meja ini, ikan menunjukkan beratnya adalah 2 kg ditambah 100 gram, sama dengan 2000 gram ditambah 100 gram, sehingga menjadi 2100 gram. Oke, timbangan yang kedua, nah ini menimbang buah, bermacam-macam buah. Maka timbangan meja menunjukkan 5 kg ditambah 800 gram. 5 kg sama dengan 5000 gram. 800 gram tetap 800 gram, sehingga menjadi 5800 gram. Nah, timbangan berikutnya yaitu gula. Berapa ya berat gula ini? Ya, 1400 gram. Ya. Dari 1 kg ditambah 400 gram. 1 kg sama dengan 1000 gram dan 400 gram sama dengan 400 gram, sehingga menjadi 1400 gram. Oke, kalian tetap, ya, mencoba dan selalu mencoba di rumah, ya. Minta diajari orang tua kalian masing-masing. Nih, ya, biar lebih terampil nantinya. Nah, sekarang kita melanjutkan tentang peran dan tugas yang ada di sekolah. Nah, yang pertama, penerima tamu sekolah. Kira-kira peran dan tugasnya apa ya? Oke, memberi informasi dan pelayanan yang baik pada tamu. Kemudian petugas tata usaha, apa perannya? Nah, ini, ya, mengurus administrasi. Kemudian kepala madrasah, tugasnya memimpin sebuah warga sekolah di madrasah. Kemudian guru mengajar dan mendidik anak-anak di sekolah, ya. Kemudian siswanya yaitu belajar di madrasah, menuntut ilmu. Dan berikutnya adalah petugas kebersihan. Apa tuh petugas kebersihan tugasnya?
yaitu membersihkan lingkungan sekolah. Dan petugas perpustakaan memberi pelayanan pada guru dan siswa yang membaca dan meminjam buku di perpustakaan. Nah, dan yang terakhir adalah petugas kantin. Kira-kira apa ya peran dan tugasnya? Ya, melayani warga sekolah yang ingin membeli makanan dan minuman. Nah, ini adalah peran dan tugas yang ada di sekolah. Kalau kalian sudah masuk, ya seperti ini tugasnya nanti, ya. Di setiap di lembaga sekolah, ya. Nanti kalian ya hanya belajar dan bisa membeli makanan di kantin atau bisa meminjam buku di perpustakaan. Oke, baik. Kehidupan yang harmonis dikarenakan adanya bekerja sama dan menjalani peran tugas kita masing-masing. Nah, anak-anak, saya kira kegiatan pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian dan jangan lupa kita selalu bersyukur, selalu mengucap syukur. Untuk itu kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk itu semoga apa yang kita sampaikan tadi sama Pak Adi bisa bermanfaat bagi kalian semua ya untuk menyimak video ini. Bersemangat dan selalu berprestasi. Pesan saya, jangan lupa sholat tepat waktu dan mengaji. Itu yang harus kalian lakukan setiap hari. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.